Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, atau sore, dan malam teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Saya Anissa Diarsanti sebagai host di podcast ini. Hari ini gimana nih kalian kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol soal topik yang dekat banget nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi sering diabaikan loh sama masyarakat. Kita bakal bahas apa itu sampah, jenis-jenis sampah, dampak, juga solusinya. Nah, di podcast kali ini juga aku kedatangan tamu nih yang sangat-sangat spesial. Mari kita sambut Kak Salma dan Kak Vira. Halo teman-teman semua, kenalin aku Salma dan aku Syafira. Kita dari SMA Negeri 1 Pemalang Juara. Wah, selamat siang Kak Vira, Kak Salma. Selamat siang. Tadi kalian menyebutkan semansa juara. Kalau boleh tahu juara tuh ada singkatannya nggak sih? Ada dong. Ada dong. Nah, juara itu jujur, unggul, adaptif, religius, dan asri. Wah, Nah, itu keren, jadi keren, kayak keren. jargon kita nih sebagai siswa-siswi. Harus diterapkan juga dong ya Bang pastinya. Harus Jangan dong. jargon doang. Yes. Jangan om dong. Ya, betul. Kalian udah pada makan belum nih? Aduh, kebetulan belum nih. Udah pesen belum? Yaudah nih. Iya. Kan kita kebetulan lagi di Utara Cafe Coffee yang tempatnya itu benar-benar PW banget dan ya menyediakan banyak makanan. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, tonton podcastnya sampai habis. Stay tune. Kita langsung aja ke topik utamanya, yaitu permasalahan krisis sampah di masyarakat yang tanpa ada ujungnya itu. Kenapa sih sampah plastik itu selalu menjadi masalah utama bagi masyarakat, dan juga gimana sih pendapat kalian mengenai permasalahan tersebut? Nah, oke. Jadi secara umum sampah itu sebenarnya simple ya. Kalau kita nggak perlu lagi, kita bisa buang sampah itu. Nah, sampah itu banyak jenis-jenisnya, yaitu ada yang organik, itu sampah yang daun, ranting gitu. Nah, itu tuh bisa terurai dengan bakteri. Dan ada juga sampah yang anorganik. Nah, di situ tuh ada sampah plastik. Nah, sampah plastik ini tidak bisa terurai dengan bakteri. Nah, kalau terurai pun itu bakal lama prosesnya, makanya itu tuh menumpuk gitu loh. Oke, iya benar banget. Nah, serta sampah plastik ini tuh bertambah setiap harinya karena kita gunakan secara terus-menerus kan. Dan yang seperti yang kita tahu ya, masyarakat sendiri itu tuh belum terlalu aware sama yang namanya sampah plastik. Mereka masih sering buang sampah sembarangan, betul? Benar-benar. Ya, gitu. Benar sekali sih, aku setuju. Bahkan aku sendiri tuh pernah loh ngeliat kejadian tersebut. Oh ya? Kalau ngomongin soal sampah, kita pasti langsung kepikiran soal botol plastik, bungkus makanan, sisa makanan, atau sisa-sisa bahan dapur gitu kan. Nah, tapi pernah nggak sih kalian tuh kepikiran kemana sih perginya sampah-sampah yang kita buang setiap harinya? Wah, iya ya, kira-kira kemana ya? Faktanya dari semua sampah itu cuma sekitar 9% yang benar-benar terdaur ulang. Sisanya ya berakhir di TPA atau bahkan di laut. Wah, banyak banget sih. Baru kali ini aku nggak bangga loh. Iya, nah menurut faktanya tuh Indonesia salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Oh iya. Sekitar 175.000 ton sampah plastik itu kita produksi setiap hari. Keren. Bahkan ada satu kasus itu di Pemalang bahwa saking banyaknya sampah-sampah yang dikumpulkan di tempat transit, kalau kamu tahu, di Jalan Pemuda Mewah Harjo, ya tahu kasusnya? Tahu. Ya, kan saking banyaknya sampah yang kita tumpuk di situ, itu tuh sampai meluber ke jalan-jalan raya kan, sampai ke trotoar. Terus juga baunya tuh kayak menyeruak banget, ganggu warga sama pejalan kaki. Ya sih, aku nggak kebayang sih baunya kayak gimana. Lagian juga, kok bisa ya kekumpul sebanyak itu dan kitanya tuh kayak nggak pedulin itu loh. Padahal itu mengganggu banget. Nah ya, kalau menurut warga sekitar situ sih, kenapa bisa mengubah? Karena ya nggak diambilin ke TPA-nya, jadi kayak dibiarin gitu aja di situ. Iya sih.
Gitu ya, ternyata bahaya juga ya dampak sampah tuh. Lalu tadi kan Vira bilang mengeluarkan fakta nih kalau sisa sampah ada yang dibuang di laut. Nah, bukannya kalau buang sampah sembarangan di laut itu bahaya banget ya untuk ekosistem laut? Nah, iya betul. Padahal setiap sampah yang kita buang punya cerita panjang. Misalnya, plastik butuh 500 tahun untuk terurai. Jadi, bayangkan bungkus plastik yang kita pakai hari ini mungkin masih ada di bumi sampai generasi kita selanjutnya. Ya. Hal tersebut pun dapat membahayakan hewan-hewan yang berada di laut tersebut. Kalau dipikir-pikir ngeri juga ya dengar ceritanya. Iya benar. Bahkan saking banyaknya sampah yang tertimbun di TPA itu bisa jadi sebuah bencana gitu loh. Kayak kasus kebakaran TPA di Pemalang yang waktu tanggal 12 Agustus 2024. Oh, Ya, berita baru ya? Berarti baru kemarin dong? iya masih baru. Kayak katanya tuh kebakaran di sana terjadi karena cuaca yang panas banget dan angin yang kencang. Terus api dari kebakaran itu tuh melebar sampai 1 hektar karena saking banyaknya sampah yang ada di situ. Jadi makin lebar banget. Wah, gila sih, aku shock. Ternyata sampah tuh sebahaya itu ya bagi masyarakat, bagi kita. Terus menurut kalian tuh sampah plastik itu kan dampaknya sudah begitunya ke lingkungan sekitar nih. Apa sih dampak lain yang terlihat dari sampah itu sendiri di masyarakat sekitar? Lalu ada dampak lain yang kita dapat membahayakan masyarakat. Jadi dampak dari sampah ini dapat menimbulkan lingkungan yang berbahaya terhadap kesehatan manusia dan hewan-hewan lainnya. Oh iya kah? Kok bisa sih? Ya, jadi apabila sampah plastik ini tidak dibuang dengan benar, hal ini dapat berdampak pada lingkungan sampah berserakan. Lalu tersumbatnya air, dan hal ini dapat menimbulkan banjir, mencemari air, dan menimbulkan bau yang tidak enak. Lalu, jika banyaknya sampah yang terseret, otomatis bau busuknya tuh akan menarik perhatian hewan-hewan kayak tikus, lalat, dan nyamuk. Nah, nyamuk ini nih yang bikin bahaya, bisa bikin Benar. bahaya kan. Karena kita nggak tahu kan nyamuk apa yang ada di situ. Betul. Nah, kalau nyamuk DB itu kan kayak, ngeri banget Ngeri ya buat banget. kita. Dan kita juga nggak mungkin yang kayak setiap nyamuk nemplok terus kita lihat ini DB atau bukan, nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi Iya. kayak ya harus dijaga sih lingkungannya. Betul, lingkungan penting banget. Ya betul. Nah, ada lagi nih, dampak sampah beneran banyak banget. Salah satu yang paling bahaya buat kita itu sampah itu menghasilkan gas beracun atau metana. Nah, jadi metana ini dihasilkan dari pembuangan sampah plastik yang bertumpuk-tumpuk dan gas kimia berbahaya, lalu ada juga pembuangan alat medis yang sembarangan. Itu bisa bikin gas metananya keluar dan bahaya buat kita. Walah. Nih, aku bingung deh. Yang menjadi pertanyaan itu kenapa sampah plastik dapat menimbulkan gas yang beracun sih? Nah, pertanyaan yang bagus, karena sampah plastik itu bersifat anorganik anonis. Plastik ini memiliki sifat sulit untuk terurai. Seperti tadi dibilang bahwa sampah plastik memerlukan kurang dari 500 tahun untuk terurai. Wah, ternyata bener-bener banyak banget ya dampak dari sampah itu. Nah, ternyata pesanan kita datang juga ya. Akhirnya. Namanya ya. Harus juga. Kita lanjut nggak sih? Lanjut dong. Boleh. Nah, aku tanya nih, menurut kalian kenapa ya masyarakat masih tetap menggunakan sampah padahal kan mereka sudah tahu nih dampaknya buruknya sampah itu sama masyarakat, ke lingkungan. Jadi menurut saya sendiri itu kebanyakan dari mereka itu berasumsi bahwa jika mereka menggunakan sampah plastik itu akan lebih efektif dan efisien. Kemudian plastik itu kan juga mudah ditemukan ya, mudah ditemukan, terus murah juga kan harganya. Jadi ya mau gimana lagi? Kalau misalkan emang ada yang lebih ekonomis dan juga efisien juga dari sampah plastik, mungkin masyarakat bisa pakai itulah. Iya benar sih. Benar sekali. Kalau menurut Vira gimana sih pendapatnya? Nah, aku setuju banget nih sama-sama, karena plastik ini masih menjadi andalan masyarakat yang digunakan mayoritas di bidang industri.
mulai dari kantong belanja, peralatan rumah tangga, kemasan makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Gitu ya. Menurut pendapat kalian juga nih, dari saking banyaknya dampak dan masalah yang dikarenakan sampah, kira-kira hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah tersebut? Seenggaknya kalau misal kita nggak bisa membahas ini total, seenggaknya kita kan bisa mengurangi. Iya, Atau betul. apakah ada solusi yang tepat untuk mengurangi sampah plastik? Nah, kalau menurut kami sendiri ini, untuk mengurangi sampah plastik harus ada kesadaran dari diri kita sendiri dulu, ya kan? Nah, mulai dari diri kita sendiri harus ada kesadaran untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Bisa dimulai dari hal-hal terkecil lah, mulai dari buang sampah pada tempatnya. Itu kan gampang kan? Ya, Tapi betul. nggak semua orang bisa, ya kan? Ya. Terusan kalau misalkan kita udah terbiasa buang sampah pada tempatnya nih, kita bisa lanjut ke sampai mengurangi sampah yang kita produksi. Ya, tentu saja kesadaran masyarakat yang tinggi itu penting banget ya untuk solusinya. Terus kira-kira gimana sih biar masyarakat tuh kesadarannya tuh meningkat tentang sampah ini? Jadi biasanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sampah memerlukan pendekatan yang lebih efektif, lebih efisien, lebih kreatif juga, lebih edukatif. Nah, kayak misalkan kita edukasi masyarakat dan kampanye publik. Kita bisa pakai suara kita di sosial media atau televisi untuk menyebarkan pentingnya mengelola sampah yang kita produksi. Benar juga ya, seperti yang sedang kita lakukan nih. Keren. Kira-kira hal apa lagi yang bisa kalian atau bahkan masyarakat lakukan ya? Nah, menurut saya yang jelas mengurangi penggunaan sampah, terutama sampah plastik, dan menerapkan zero waste lifestyle. Misalnya, kita berbelanja nih, nah menggunakan eco bag atau kantong belanja yang ramah lingkungan dan dapat digunakan berkali-kali. Atau kemana-mana daripada menggunakan botol plastik kan jadi menumpuk nanti jadinya. Mending kita pakai tumbler yang bisa dipakai berkali-kali. Setuju sih, apalagi sekarang tumbler tuh banyak banget yang lucu gak sih, kayak gemes gitu-gitulah. Dan itu tuh pasti minat kita untuk minum ada kan daripada plastik yang nggak ada biasanya, yang bisa dipakai berkali-kali juga kan pasti ya. Ya, bisa jadi lebih hemat juga loh. Iya Karena kan kan? kita bisa isi airnya aja kan. Iya. Kita nggak usah beli. Iya, benar sekali. Kita juga bisa mendaur ulang sampah agar sampah tersebut tuh memiliki fungsi yang lainnya gitu loh. Nah, tadi kan ada yang bilang fungsi lain, Kira bilang fungsi lain. Aku ada cerita loh. Jadi tuh waktu aku kelas 10 itu tuh ada kayak praktik mendaur ulang sampah. Dan terserah tuh di situ tuh terserah mau pakai barang sampah apapun boleh. Nah, kelompok aku kepikiran untuk membuat meja susun dari sampah botol plastik yang diisi sama koran. Jadi bisa dibilang ekobrik, tapi nggak bisa bilang ekobrik karena dalamnya itu bukan pakai plastik gitu loh. Jadi kan nggak bisa dibilang ekobrik, cuman kita akalin pakai koran. Kita pakai koran, kita tumbuk bener-bener yang nyampe padet dan bisa kokoh gitu kan. Akhirnya kita susun dan jadiin tingkat, dan itu lumayan bagus sih menurut aku. Jadi kayak apa ya, inovatif, terus juga kuat loh. Itu tuh bisa didudukin juga. Jadi daripada dibuang sembarangan kan mending diolah lagi atau dijadiin yang kayak gitu kan bermanfaat kan. Iya, keren banget. Ya, kepikiran gitu ya, kepikiran pakai koran gitu. Ya iya sih, iya soalnya kalau misal kita nyari sampah plastik kan nggak memungkinkan banget kan. Iya. Kalau misal kita nyari ke TPA pasti udah yang basah atau yang bau pasti kan. Terus kalau beli plastik baru nggak mungkin dong, kita berarti kan menambahkan sampah plastik. Gitu sama aja. Iya, akhirnya kita umpul-umpul koran nih, kayak temennya aku ada yang koran bekas, aku ada koran bekas, jadi kita satuin kita bikin. Keren. Makasih. Kita sebagai siswa-siswi itu apa sih yang bisa kita lakukan di sekolah untuk mengurangi sampah plastik? Nah, jadi salah satu hal yang bisa kita lakuin sebagai siswa-siswi untuk mengurangi sampah yang tercemar itu dengan kegiatan pilah sampah yang bisa kita lakuin di sekolah. Oh ya, bener banget sih, pilah sampah.
Ya, Salma bisa jelasin nggak kegiatan pilah sampah itu apa sih? Barangkali ada teman-teman kita yang kurang paham nih mengenai pilah sampah. Oke, jadi pilah sampah itu kegiatan yang kami lakukan sebagai siswi SMA Negeri 1 Pemalang. Nah, kegiatannya itu, jadi kita pertama-tama kita tuh harus kumpulin dulu sampah botol plastik dan juga sampah cup gelas gitu. Kita kumpulin nih seminggu. Kalau udah kekumpul, pada hari Jumat kita setorin sampahnya itu ke petugas yang ada. Nah, kan kita kumpulinnya setiap minggu tuh. Jadi itu tuh diakumulasi dan dijadikan uang. Jadi setiap tahun ajaran itu kita dapat uang loh dari situ. Wah. Lumayan kan? Lumayan banget sih, selain bisa mengurangi sampah dan bisa dapat uang juga ya berarti ya. Ya, bisa buat Keren ongkos. banget, keren banget. Oh ya, kalau boleh tahu tujuan dari kegiatan pilah sampah di sekolah itu apa sih? Nah, tujuan adanya pilah sampah di sekolah itu untuk mengedukasi pentingnya memilah sampah. Dan di sekolah saya, sampah yang dikumpulkan tersebut dapat dijual ke bank sampah. Jadi yang aku tangkap dari kalian itu pilah sampah itu cuman pisahin sampah botol plastik, cup gitu doang ya? Atau emang hal tersebut memiliki dampak yang efektif? Iya nih, kalau kita tidak memisah sampah anorganik dan organik, nanti bakal terjadi hal-hal yang sudah kita bahas tadi, seperti pembusukan sampah yang dapat mengeluarkan gas metana, nah menjadi sarang penyakit dan lain-lain. Wah, ternyata pilah sampah dapat menimbulkan efek yang besar juga ya. Tapi aku penasaran nih, dengan sekolah yang udah ada kegiatan pilah sampah yang kayak gini nih, berarti kesadaran masyarakat sekolah itu udah cukup baik kan ya? Sayangnya belum sih. Karena aku sering lihat nih, masih banyak sampah yang berserakan di sekolah, kayak di laci meja atau di depan kelas. Iya tahu, sama aku juga sering lihat di bagian kantin. Petugas sampah di sekolah kita pun juga mengatakan hal yang sama. Ya sih, bener sih. Apalagi ini, kalian pernah nggak lihat yang bapak penjaga sampah? Bukan dong yang ngambilin sampah di sekolah. Itu kan nyetornya kan ke depan. Ya, Dan yang di depan tuh pasti ngambilnya lama kan? betul. Nah, dari situ tuh kalau misal naik motor lewat situ bau banget, parah sih. Jangan kan naik motor, kita yang jalan kaki aja. Aduh, baunya. Ya justru jalan kaki lebih kecil kan ya. Iya, betul. Oh ya nih, sama ada satu lagi. Kalau misal nih kalian ada teman kalian, kalian melihat teman kalian buang sampah sembarangan nih di depan kalian. Gimana sih kalau kalian tuh bakal negur langsung atau biarin aja atau gimana? Kalau aku pribadi ya, kalau aku misalkan aku lihat yang ada yang kayak gitu, biasanya aku tegur pribadi dulu nih. Kalau misalkan anaknya masih bandel, masih ngelakuin hal yang sama, baru aku kayak ngomong ke petugas atau ke guru, biar guru aja yang ini kan, biar guru yang negur lah. Benar. Iya sih ya, soalnya kalau misal kita yang terlalu keras juga pasti ujung-ujungnya kita disindir nggak sih lewat sosmed, itu parah sih. Nggak ngaruh lah kalau Iya kita kan? Betul. Mungkin beneran kesadaran diri sendiri itu penting banget sih. Aku penasaran nih, dampak positif dari sampah yang udah kita kelola di lingkungan sekolah tuh gimana sih? Nah, jadi dampak positif dari yang mengelola sampah itu kan kita memilah sampah tuh dari botol plastik, cup plastik gitu kan yang sulit terurai. Nah, itu tuh dapat mengedukasi siswa gitu lah, biar kita tuh lebih menjaga gitu lingkungan kita. Iya bener sih, karena kalau nggak dimulai kapan mulainya gitu ya. Iya, bener. Kalau untuk lingkungan masyarakat yang lebih luas tuh gimana? Kalau yang lebih luas tuh kayak misalnya ada anak gitu kan kurang wawasan gitu, kurang wawasan gitu. Nah, itu tuh bisa tahu nih, oh sampah plastik ini sulit terurai gitu loh. Daripada yang kardus, terus kayak koran gitu, kertas sama yang lainnya. Betul sih, berarti kesimpulannya harus dimulai dari diri sendiri, kesadaran diri, dan sebisa mungkin cari barang yang bisa menggantikan sampah-sampah itu ya. Iya, benar banget. Kalau nggak dari kita siapa lagi? Benar sih. Wah, oke, habis podcast ini aku belajar banyak banget hal-hal
dari kalian loh tentang pentingnya sampah yang belum aku ketahui sebelumnya. Semoga teman-teman yang mendengarnya juga dapat merasakan hal yang sama ya, dapat pengalaman baru dan bisa diamalin di lingkungan kalian juga. Jadi teman-teman, mulai sekarang yuk kita lebih peduli lagi dengan sampah yang ada di sekitar kita. Ingat, bumi ini tuh rumah kita dan kita semua yang punya tanggung jawab untuk menjaganya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, dan juga tonton bareng teman-teman kalian. Semakin banyak yang sadar tentang pentingnya mengelola sampah. Sampai jumpa di lain waktu dan tetap peduli lingkungan. Terima kasih.